Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Siti Atifa dengan NIM 210601109 akan mempresentasikan hasil diskusi saya mengenai akumulasi modal dan pertumbuhan populasi. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai akumulasi modal, yang kedua tingkat modal kaidah emas, yang ketiga pertumbuhan populasi, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, para ekonom menggunakan data produk domestik bruto yang mengukur pendapatan total setiap orang dalam perekonomian. GDP real Amerika Serikat dewasa ini adalah 3 kali lebih besar dari tahun 1950 dan GDP real per kapita 2 kali lebih besar dari tahun 1950. Pada tahun-tahun tertentu, kita juga dapat mengamati perbedaan yang besar dalam standar kehidupan antar negara. Akumulasi modal. Modal pertumbuhan Solo dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa satu negara secara keseluruhan. Kita akan mengembangkan model ini secara bertahap. Tahap pertama adalah mengkaji bagaimana penawaran dan permintaan terhadap barang menentukan akumulasi modal. Dalam tahap pertama ini, kita asumsikan bahwa angkatan kerja dan teknologi adalah tetap. Kemudian kita ubah asumsi-asumsi ini dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam angkatan kerja dibagi dan dengan memperkenalkan perubahan-perubahan dalam teknologi pada bab berikutnya. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan terhadap barang. Penawaran dan permintaan terhadap barang memainkan peranan penting dalam modal perekonomian. Penawaran barang dan fungsi produksi. Penawaran barang dalam model Solow didasarkan pada fungsi produksi yang sudah kita kenal, yang menyatakan bahwa output bergantung pada persediaan modal dan angkatan kerja, yaitu fungsi Y sama dengan fungsi K dan L. Model pertumbuhan Solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki skala pengembalian konstan atau skala hasil konstan. Asumsi ini sering dianggap realistis dan seperti akan kita lihat berikut ini. Asumsi ini membantu untuk mempermudah analisis. Fungsi produksi dengan skala pengembalian konstan memungkinkan kita menganalisis seluruh variabel dalam perekonomian dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Selanjutnya yaitu permintaan barang dan fungsi konsumsi. Permintaan terhadap barang dan model Solo berasal dari konsumsi dan investasi. Dengan kata lain, output per kapita Y merupakan konsumsi per pekerja dan investasi per pekerja. Persamaan ini adalah versi per pekerja dan identitas perhitungan pendapatan nasional untuk suatu perekonomian. Model Solow mengasumsikan bahwa setiap tahun orang menabung sebagian dari pendapatan mereka dan mengasumsikan sebagian, di mana I tingkat tabungan adalah tingkat angka antara 0 dan 1. Kebijakan pemerintah secara potensial bisa mempengaruhi tingkat tabungan nasional, sehingga salah satu dari tujuan kita adalah mencari berapa tingkat tabungan yang diinginkan. Untuk melihat apakah fungsi konsumsi ini berpengaruh pada investasi, substitusikan Y untuk E dalam identitas perhitungan pendapatan nasional. Pertumbuhan persediaan modal dan kondisi mapan.
Pada setiap momen, persediaan modal adalah determinan output perekonomian yang penting, karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu dan perubahan itu bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Biasanya terdapat dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal, investasi dan depresiasi. Investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru. Dan hal itu menyebabkan persediaan modal bertambah. Depresiasi mengacu pada penggunaan modal dan hal itu menyebabkan persediaan modal berkurang. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, investasi per pekerja I sama dengan SY. Dengan menggantikan fungsi produksi untuk Y, kita bisa menunjukkan investasi per pekerja sebagai fungsi dari persediaan modal per pekerja. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita mengasumsikan bahwa sebagian tertentu dari persediaan modal menyusut setiap tahun. Kondisi mapan signifikan karena dua alasan. Seperti kita lihat, perekonomian pada kondisi mapan akan tetap stabil. Selain itu, yang juga penting, perekonomian yang tidak berada pada kondisi mapan akan berusaha menuju ke sana, yaitu tanpa memperhatikan tingkat modal yang digunakan pada awal perekonomian. Perekonomian akan berakhir dengan tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, kondisi mapan menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang. Untuk melihat mengapa perekonomian selalu berakhir pada kondisi mapan, anggaplah bahwa perekonomian diawali dengan tingkat modal yang lebih kecil dari tingkat modal kondisi mapan. Dalam hal ini, tingkat investasi melebihi jumlah depresiasi. Sepanjang waktu persediaan modal akan naik dan akan terus naik. Demikian pula, anggaplah bahwa perekonomian dimulai dengan tingkat modal yang lebih besar dari tingkat modal yang kondisi mapan, yaitu tingkat K2. Dalam hal ini investasi lebih kecil daripada depresiasi. Modal akan habis dipakai lebih cepat ketimbang penggantiannya. Persediaan modal akan turun yang sekali lagi mendekati tingkat kondisi mapan. Sekali persediaan modal mencapai kondisi mapan, investasi sama dengan depresiasi dan tidak ada tekanan terhadap persediaan modal untuk naik atau turun. Selanjutnya yaitu tingkat modal kaidah emas. Kita telah menggunakan model Solo untuk mengkaji bagaimana tingkat tabungan dan investasi dalam perekonomian menentukan tingkat modal serta pendapatan pada kondisi mapan. Analisis ini mungkin membuat Anda berpikir bahwa tabungan yang lebih tinggi selalu baik, selama mengarah pada pendapatan yang lebih tinggi. Tetapi anggaplah suatu negara memiliki tingkat tabungan 100%. Hal ini Hal itu memungkinkan persediaan modal dan pendapatan menjadi yang terbesar. Bagaimana ini menggunakan model Solo untuk membahas apakah jumlah akumulasi modal adalah optimal dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi. Untuk menyederhanakan analisis, asumsikan bahwa pembuat kebijakan bisa menetapkan besarnya tingkat tabungan perekonomian. Dengan menetapkan tingkat tabungan ini, pembuat kebijakan menentukan kondisi mapan perekonomian. Ketika memilih kondisi mapan, tujuan pembuat kebijakan adalah memaksimalkan kesejahteraan individu yang membentuk masyarakat. Individu itu sendiri tidak peduli pada jumlah modal dalam perekonomian atau bahkan jumlah output. Mereka hanya peduli pada jumlah barang dan jasa yang dapat mereka konsumsi. Jadi, seorang pembuat kebijakan yang jeli akan memilih kondisi mapan dengan tingkat konsumsi tertinggi.
Ketika membandingkan kondisi mapan, kita harus ingat bahwa tingkat modal yang lebih tinggi mempengaruhi output dan depresiasi. Jika tingkat modal berada di bawah tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal akan meningkatkan output lebih banyak ketimbang depresiasi, sehingga konsumsi meningkat. Sebaliknya, jika persediaan modal di atas tingkat kaidah emas, maka kenaikan persediaan modal mengurangi konsumsi, karena kenaikan output lebih kecil ketimbang kenaikan depresiasi. Perekonomian tidak secara otomatis terdorong ke arah kondisi mapan kaidah emas. Jika kita menginginkan persediaan modal pada kondisi mapan tertentu, sebagaimana kaidah emas, kita membutuhkan tingkat tabungan tertentu untuk mendukungnya. Jika tingkat tabungan lebih tinggi ketimbang tingkat tabungan yang disajikan di sini, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu tinggi. Jika tingkat tabungan lebih rendah, maka persediaan modal pada kondisi mapan akan terlalu rendah. Demikian pula konsumsi pada kondisi mapan juga akan lebih rendah ketimbang konsumsi pada kondisi mapan kaidah emas. Selanjutnya yaitu transisi menuju kondisi mapan kaidah emas. Memulai dengan terlalu banyak modal. Pertama-tama, mari kita telaah kasus di mana perekonomian dimulai pada kondisi mapan dengan lebih banyak modal ketimbang yang harus dimilikinya. Dalam kondisi mapan kaidah emas. Dalam kasus ini, pembuat kebijakan harus mengeluarkan kebijakan yang bertujuan mengurangi tingkat tabungan untuk menurunkan persediaan modal. Penurunan tingkat tabungan ini akan meningkatkan konsumsi dan menurunkan investasi, karena investasi dan depresiasi adalah sama dalam kondisi mapan. Maka investasi menjadi lebih kecil daripada depresiasi, yang berarti perekonomian tidak lagi berada dalam kondisi mapan. Secara berangsur-angsur, persediaan modal turun yang menyebabkan penurunan output konsumsi dan investasi. Variabel-variabel ini terus turun sampai perekonomian mencapai kondisi mapan yang baru. Karena kita mengasumsikan bahwa kondisi mapan yang baru adalah kondisi mapan kaidah emas, maka konsumsi harus lebih tinggi daripada sebelum terjadi perubahan tingkat tabungan, meskipun output dan investasi lebih rendah. Dibandingkan dengan kondisi mapan yang lama, konsumsi lebih tinggi tidak hanya dalam kondisi mapan yang baru, tetapi juga dipandang jalur menuju kondisi mapan itu. Ketika persediaan modal melebihi tingkat kaidah emas, mengurangi tabungan jelas merupakan kebijakan yang baik, karena meningkatkan konsumsi di setiap titik waktu. Memulai dengan terlalu sedikit modal. Ketika perekonomian dimulai dengan modal yang lebih kecil daripada dalam kondisi mapan kaidah emas, pembuat kebijakan harus menaikkan tingkat tabungan untuk mencapai kaidah emas. Kenaikan tingkat tabungan menyebabkan penurunan konsumsi dan kenaikan investasi. Memang, selamanya investasi yang lebih tinggi akan menyebabkan persediaan modal naik. Ketika modal terakumulasi, output konsumsi dan investasi secara bertahap naik dan akhirnya mendekati tingkat kondisi mapan yang baru. Karena kondisi mapan semula berada di bawah kaidah emas, maka kenaikan tabungan akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi ketimbang yang telah dicapai sebelumnya. Apakah kenaikan tabungan yang mengarah ke kondisi mapan kaidah emas meningkatkan kesejahteraan ekonomi? Hal itu pada akhirnya memang terjadi, karena tingkat konsumsi pada kondisi mapan memang lebih tinggi. Tetapi untuk mencapai kondisi mapan yang baru itu, membutuhkan periode awal di mana konsumsi harus dikurangi. Ingatlah, kebalikan dari kasus ketika perekonomian dimulai di atas kaidah emas. Ketika memutuskan apakah akan berupaya mencapai kondisi mapan kaidah emas, para pembuat kebijakan harus memperhitungkan bahwa konsumen sekarang dan konsumen masa depan tidak selalu
orang yang sama. Mencapai kaidah emas berarti mencapai tingkat konsumsi pada kondisi mapan tertinggi dan sekaligus menguntungkan generasi mendatang. Tetapi apabila perekonomian pada awalnya berada di bawah kaidah emas, mencapai kaidah emas perlu meningkatkan investasi dengan demikian mengurangi konsumsi dari generasi sekarang. Jadi ketika memilih apakah akan meningkatkan akumulasi modal, para pembuat kebijakan menghadapi dilema di antara kesejahteraan generasi yang berbeda. Pembuatan kebijakan yang lebih peduli pada generasi sekarang ketimbang generasi mendatang mungkin tidak akan memutuskan untuk mencapai kondisi mapan kaidah emas. Sebaliknya, pembuat kebijakan yang peduli terhadap seluruh generasi akan memilih mencapai kaidah emas. Meskipun generasi sekarang akan mengonsumsi lebih sedikit, namun jumlah generasi mendatang yang tidak terbatas akan mendapatkan manfaat dengan bergerak menuju kaidah emas. Jadi, akumulasi modal yang optimal akan bergantung pada bagaimana kita memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Kaidah emas ini menyatakan berbuatlah untuk orang lain sebagaimana Anda ingin orang lain melakukan hal yang sama untuk Anda. Jika kita memegang teguh nasihat ini, kita akan memberikan perhatian yang sama pada seluruh generasi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan populasi. Model Solow dasar menunjukkan bahwa akumulasi modal dengan sendirinya tidak bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat tabungan yang tinggi menyebabkan pertumbuhan yang tinggi secara temporer. Tetapi perekonomian pada akhirnya mendekati kondisi mapan di mana modal dan output konstan. Untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang kita amati, model Solow harus diperluas agar mencakup dua sumber lain dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Dalam bagian ini kita akan tambahkan pertumbuhan populasi ke dalam model. Kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Perekonomian akan berada dalam kondisi mapan jika modal per pekerja K tidak berubah seperti sebelumnya. Kita tentukan nilai kondisi mapan untuk K sebagai K. Jika K lebih kecil daripada K, maka investasi lebih besar daripada investasi pulang pokok, sehingga K naik. Jika K lebih besar dari K, maka investasi lebih kecil daripada investasi pulang pokok, sehingga K turun. Dalam kondisi mapan, dampak positif investasi terhadap persediaan modal per pekerja akan menyeimbangkan dampak negatif depresiasi dan pertumbuhan populasi, yaitu pada K, AK sama dengan 0, dan IK, NK. Sekali perekonomian berada dalam kondisi mapan, investasi memiliki dua tujuan. Sebagian dari perekonomian itu akan mengganti modal yang terdepresiasi dan sisanya memberi modal untuk para pekerja baru. Dampak dari pertumbuhan populasi. Pertumbuhan populasi membedakan model Solow dalam 3 cara. Pertama, pertumbuhan populasi kian mempermudah kita dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam kondisi mapan dengan pertumbuhan populasi. Modal per pekerja dan output per pekerja adalah konstan. Namun karena jumlah pekerja bertambah pada tingkat N, modal total dan output total juga harus bertambah pada tingkat N. Dengan demikian, meskipun tidak dapat menjelaskan pertumbuhan yang berkelanjutan dalam standar kehidupan, pertumbuhan populasi akan membantu menjelaskan pertumbuhan output total yang berkelanjutan. Kedua, pertumbuhan populasi memberi kita penjelasan lain tentang mengapa sebagian negara kaya dan sebagian lainnya miskin. Kenaikan tingkat pertumbuhan populasi dari
N ke N2 mengurangi tingkat modal per pekerja pada kondisi mapan dari K1 ke K2. Karena K bintang lebih rendah dan karena Y bintang sama dengan fungsi dari K bintang, maka tingkat output per pekerja Y bintang juga lebih rendah. Jadi model Solow memprediksi bahwa negara-negara dengan pertumbuhan populasi yang lebih tinggi atau memiliki tingkat GDP per kapita yang lebih rendah. Perubahan pada tingkat pertumbuhan populasi serupa dengan perubahan pada tingkat tabungan, memiliki efek tingkat pada pendapatan per kapita, namun tidak mempengaruhi tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita pada saat kondisi mapan. Akhirnya, pertumbuhan populasi mempengaruhi kriteria kita untuk menentukan tingkat modal kaidah emas. Selanjutnya yaitu pandangan alternatif pertumbuhan populasi. Model model pertumbuhan Solow menekankan interaksi antara pertumbuhan populasi dan akumulasi modal. Pada model ini, pertumbuhan populasi yang tinggi mengurangi output per pekerja karena pertumbuhan jumlah pekerja yang sangat cepat akan membuat persediaan modal dibagi lebih banyak. Sehingga pada kondisi mapan, setiap pekerja dilengkapi dengan modal yang lebih sedikit. Model ini mengabaikan beberapa efek potensial lainnya dari pertumbuhan populasi. Di sini kita akan menggunakan dua model. Yang satu menekankan interaksi antara populasi dengan sumber daya alam, yang lainnya menekankan interaksi populasi dengan teknologi. Model Malthusian. Pada bukunya yang berjudul An Essay on the Principle of Population, ekonom terdahulu Thomas Robert Malthus memperlihatkan apa yang mungkin dapat disebut ramalan paling mengerikan sepanjang sejarah. Malthus memperkirakan bahwa semakin meningkatnya populasi akan secara terus-menerus membebani kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Menurut prediksinya, umat manusia selamanya akan hidup dalam kemiskinan. Malthus memulai dengan Malthus memulai dengan suatu catatan. Makanan penting bagi keberadaan manusia dan kemudian nafsu antara manusia adalah penting dan akan terus berada pada kondisi seperti saat ini. Dia menyimpulkan bahwa kekuatan populasi tak terbatas lebih besar daripada kekuatan bumi untuk memberikan hasil alam bagi manusia. Menurut Malthus, satu-satunya pengendalian pertumbuhan populasi adalah kesengsaraan dan sifat buruk. Malthus mengungkapkan usaha-usaha yang dilakukan oleh badan amal atau pemerintah untuk mengurangi kemiskinan justru akan kontraproduktif karena akan menyebabkan kaum miskin terus-menerus memiliki keturunan. Menempatkan lebih banyak beban pada kemampuan produktif masyarakat. Meskipun model Malthusian kemungkinan menjelaskan kondisi dunia pada saat Malthus hidup, prediksinya yang mengatakan manusia akan hidup dalam kemiskinan selamanya terbukti salah. Populasi dunia telah meningkat sebesar 6 kali lipat selama 2 dekade terakhir, dan standar kehidupan rata-rata jauh lebih tinggi. Karena adanya pertumbuhan ekonomi, kelaparan dan kekurangan gizi tidak banyak lagi ditemukan saat ini dibandingkan saat Malthus masih hidup. Malthus gagal melihat bahwa pertumbuhan dalam daya pikir manusia jauh melampaui dampak dari populasi yang terus bertambah. Selain itu, meskipun nafsu antara manusia sama kuatnya seperti pada saat Malthus masih hidup, kaitan antara nafsu dan populasi pertumbuhan seperti yang diasumsikan oleh Malthus tidak terjadi lagi karena adanya alat kontrasepsi modern. Di banyak negara maju, seperti yang terjadi di wilayah Eropa Barat, saat ini tingkat kelahiran lebih rendah daripada tingkat pergantiannya. Pada beberapa dekade ke depan, populasi yang terus menyusut akan cenderung terjadi daripada populasi yang terus berkembang. Karena itu, sedikit sekali alasan untuk berpikir bahwa populasi yang terus bertambah akan jauh melebihi produksi makanan dan membuat umat manusia hidup dalam kemiskinan. Selanjutnya, model Kramerian. Model Kramerian
Di saat Malthus melihat pertumbuhan populasi sebagai ancaman bagi peningkatan standar hidup, ekonom Michael Kramer memberikan pendapat bahwa pertumbuhan populasi adalah kunci dalam kemajuan kesejahteraan ekonomi. Menurut Kramer, dengan semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin banyak pula ilmuwan, penemu, dan ahli mesin yang akan memberikan kontribusi pada inovasi dan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi bab ini telah memulai proses pembangunan model pertumbuhan Solow. Model yang dikembangkan seluruh ini menunjukkan bagaimana tabungan dan pertumbuhan populasi menentukan persediaan modal, kondisi mapan perekonomian, dan tingkat pendapatan per kapita pada kondisi mapan. Sebagaimana yang kita lihat, model itu membahas banyak ciri dari pengalaman pertumbuhan aktual. Mengapa Jerman dan Jepang tumbuh begitu pesat setelah diluluhlantakkan pada Perang Dunia Kedua? Mengapa negara menabung dan menginvestasikan sebagian besar output mereka lebih kaya dari negara yang menabung dan menginvestasikan lebih sedikit output? Dan mengapa negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi lebih miskin ketimbang negara dengan tingkat pertumbuhan populasi yang lebih rendah? Akan tetapi, hal yang tidak bisa dilakukan model tersebut adalah menjelaskan pertumbuhan yang terus-menerus dalam standar kehidupan yang kita amati di sebagian besar negara. Dalam model yang sekarang kita miliki, ketika perekonomian mencapai kondisi mapannya, output per pekerja berhenti bertambah. Untuk menjelaskan pertumbuhan tersebut, kita perlu memasukkan kemajuan teknologi ke dalam model. Itulah tugas pertama dalam bab berikutnya. Sekian hasil diskusi saya pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.